tempat di Indonesia yang lautnya melimpah, tapi kehidupan di sekitarnya tak selalu mudah. Saya menuju Labuan, pesisir di barat Banten, tempat yang menyimpan banyak cerita tentang perjuangan dan upaya untuk tetap bertahan. Mengelola dana bergulir bukanlah perkara yang mudah. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadirkan pembiayaan di sektor yang selama ini ditinggalkan oleh pasar. Lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan, enggan membiayai sektor kelautan dan perikanan dianggap berisiko tinggi karena memiliki ketergantungan dengan faktor alam hingga keterbatasan jaminan yang dimiliki pelaku usaha. Padahal, sektor ini menyimpan potensi ekonomi yang besar dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu contohnya terjadi di kawasan Labuan, Pandeglang. Wilayah ini dikenal sebagai sentra perikanan tangkap dengan hasil laut yang melimpah. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, terdapat 3 tempat pelelangan ikan, TPI 1, TPI 2, dan TPI 3 yang beroperasi dalam satu kawasan. Dari luar mungkin hanya terlihat seperti pelabuhan biasa, tapi dari kapal-kapal yang bersandar, kita bisa membayangkan kisah panjang tentang perjuangan yang pernah besar. Koperasi Bahari Bersatu pernah menjadi tulang punggung aktivitas perikanan di sini. Tapi seiring waktu, tantangan demi tantangan datang silih berganti. Sistem lelang yang tidak sehat, pembayaran yang tertunda, pengelolaan kapal yang tidak efisien, sampai akhirnya banjir bandang yang menghantam semuanya. Pak Yogi, Bu, apa kabar Pak? alhamdulillah Ibu sehat. Senang bisa bertemu Ya, Bapak. sama-sama Ibu. Pak, aku boleh ngobrol-ngobrol Boleh. sedikit Pak? Silakan. Pak, bagaimana sih Pak awal terbentuknya KSU Bahari Bersatu? Dan usaha apa saja yang dijalani Pak? Awal terbentuknya Bahari Bersatu itu pada tahun 2006, Bu. Itu dibentuk oleh beberapa tokoh dari 4 desa. Dari Desa Caringin, Desa Teluk, Desa Labuan, sama Desa Banyumekar kalau nggak salah. Di situ terbentuk KSU Bahari Bersatu dan dipimpin oleh Ketua Pak Jumadi Samaun. Dan sampai saat ini ketuanya juga masih Pak Jumadi. Dan kalau untuk usaha KSU Bahari Bersatu itu lebih terfokus di bidang kelautan dan perikanan. TPI ya sementara ini. Terus kita juga sempat kelola 1 titik TPI yang ada di Labuan itu, TPI 3 Labuan. Cuman karena ada beberapa kendala musibah, akhirnya operasinya mulai kolab. Pak, kita sambil jalan Ya, yuk, boleh. sambil lihat TPI sekitar sini. Pak, bagaimana sih Pak dampak sistem pembayaran jika pembeli itu menunda hasil lelangnya Pak? Yang jelas dampak paling besar itu ke nelayan ya Bu. Nelayan. Karena tulang punggungnya TPI itu kan nelayan. Makin banyak nelayan yang masuk ke TPI, makin besar juga pendapatan TPI. Tapi kalau misalkan pembayaran dari TPI ke nelayan yang tersendat, tidak menurut pemulihan, bahkan banyak kapal-kapal nelayan yang tidak akan menjual ikannya di TPI, Bu. Malah Karena menjual ke sini. lebih pihak yang lain, kayak tengkulak dan lain-lain. Dampak dari TPI-nya sendiri apa Pak? Dampaknya omsetnya bisa merosot, Bu. Karena makin sedikit nanti kapal-kapal ikan itu yang menjual ikannya di pelelangan ikan. Karena nelayan itu datang melaut itu mereka butuh dana tunai, Bu. Dana tunai untuk biaya atau jajan anak-anaknya, terus untuk biaya perbekalan untuk mereka melaut lagi. Kalau masih nunggu pembayaran dari TPI yang sekian hari itu kan, yang harusnya dia besok bisa berangkat lagi akhirnya tertunda. Iya, betul-betul. Padahal kalau besok bisa berangkat lagi, siapa tahu besok ada rezeki kan. Koperasi selain mengelola TPI kan juga mengelola kapal-kapal tangkap Pak. Iya. Pak, kenapa sih pengelolaan kapal tersebut bisa rugi Pak? Dari pengelolaan kapal itu ada beberapa faktor yang membuat koperasi rugi, Bu. Salah satunya koperasi juga kan kapalnya itu kan bantuan hibah dari KKP juga. Kebetulan mesinnya itu memakai mesin merek Perkin. Merek Perkin yang onderdilnya sangat susah di Labuan. Terus bahan bakarnya juga terlalu boros.
Karena perbandingan dengan mesin-mesin kapal tradisional yang ada di Labuan itu jauh beda, Bu. Contoh kecil, mesin kapal-kapal nelayan tradisional di sini tuh kebutuhan bahan bakarnya dalam 4-5 hari itu paling 100 sampai 120 liter. Tapi dengan menggunakan mesin Perkin itu, kapal itu bisa menghabiskan 300 sampai 400 liter bahan bakar. Berapa? 300 sampai 400 liter untuk 4 sampai 5 hari ke laut. Jadi dari segi bahan bakar udah beda jauh. Makanya dari segi perbakalan antara kapal-kapal nelayan biasa yang ada di sini dengan kapal bantuan tersebut itu jauh lebih besar operasional kapal bantuan itu, Bu. Kapalnya juga kan memakai alat tangkap jaring milenium, Bu. Jaring milenium. Jaring milenium itu jaring permukaan dengan dimensi kalau nggak salah 4 inch. Dan jaring itu hanya potensi ikannya itu hanya dapat ikan-ikan tongkol aja, Bu. Nggak kayak ikan-ikan yang lain. Karena kalau ada banyak bentuk kecil-kecil itu pada molos semua. Dengan sedikitnya populasi ikan tersebut, akhirnya dari hasil tangkapan itu lebih besar biaya operasional dibanding hasil tangkapan, Bu. Setelah mendengar langsung cerita dari koperasi, saya penasaran bagaimana para nelayan sendiri melihat kondisi hari ini. Apa yang berubah dan apa yang mereka harapkan? Bapak, terima kasih. Kita sudah dibolehin ngobrol-ngobrol sama Bapak nih siang-siang. Pak, aku nanya-nanya sedikit boleh ya Pak ya? Pak, biasanya sehari-hari ini ke laut paling banyak dapat ikan apa Pak? Terus ikan itu dijual ke TPI yang mana Pak? Ya sempat kita melaut. Ketika melaut juga kita dapat penghasilan ya semacam ikan, cumi. Kita tidak masuk ke TPI tersebut karena banyak sekali kendala di TPI itu sama kita. Kenapa misal ada kendala? Kendalanya karena TPI tidak secara langsung cash kepada kami sebagai nelayan Kalau nggak dijual ke TPI berarti Bapak menjual ikannya hasilnya kemana Pak? Hasilnya ke TPI Badakan. TPI legal. Legal dalam artian tidak memenuhi syarat dari pemerintah setempat. Karena apa? Kalau kita masuknya ke situ secara langsung bayarnya cash gitu Bayar cash. Nah nih Pak, biasanya Bapak kan jual-jual ikannya ke pembeli tuh namanya nyebutnya bakul. Bakul. Kalau misalnya bakul itu sering terlambat Pak bayarnya, nelayan mengatur keuangannya seperti apa Pak untuk berlayar lagi untuk mencari ikan? Ya terkadang kita juga harus punya tombok juga. Harus punya modal lagi gitu Ya dalam artian ketika kita diutang oleh tangkulak atau bakul. Nah bakul-bakul di sini tuh kayak gitu. Misal kita 1 hari ngambil entah 3 hari atau 5 hari dia membayar ke TPI. Maka kita yang punya modal kita nanggulangi dulu sama ABK nih. Supaya ABK jangan sampai lari dari kita. Gitu aja. Dari mana Pak modalnya Pak? Ya modalnya ya dari penghasilan juga. Terkadang ya dari penghasilan Bapak. Penghasilan. Bapak terima kasih banyak Sama-sama, sudah mau diajak Bu. ngobrol Ya, sama sama-sama. kami terkait dengan TPI, terkait Ya. dengan keseharian Bapak Betul. mengambil ikan dan dijual ke TPI. TPI. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa merubah menjadi lebih baik lagi Amin. ya Pak ya. Amin. Lewat mana Pak kita keluar lewat Oh ya, sini? ke atas. Hari ini saya mau mengunjungi kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang untuk menanyakan beberapa hal tentang pengelolaan TPI di Labuan. Selamat datang di Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Bu, boleh tolong dikasih tahu ke kami tantangan utama yang dihadapi masing-masing TPI saat ini, Bu? Tantangan yang ada di TPI yang pertama terkait dengan teknologi penangkapannya. Kami di sini para nelayan yang khususnya lelang di TPI ini masih tidak modern. Jadi istilah alat tangkapnya seadanya, masih tradisional. Masih ada ya saingan pelaku usaha. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur di TPI, sarana prasarana. Walaupun TPI 1, 2 itu aset provinsi, tetapi pengelolaannya di kabupaten, tentunya kami mengharapkan sekali ya dukungan dari provinsi untuk rehab sarana prasarana yang ada di TPI. Untuk menyelamatkan bisnis koperasi, LPM UKP merespons dengan menyesuaikan skema pembiayaan dan mengevaluasi tata kelola koperasi. KSU Bahari Bersatu didorong mengelola seluruh tempat pelelangan ikan TPI 1, 2, dan 3 dalam satu manajemen terpadu
agar sistem pembayaran lebih disiplin dan transparan. Lini usaha koperasi juga diperluas dengan pengelolaan SPBUN, cold storage, pabrik es, air bersih, serta kerjasama pengelolaan sampah agar tercipta pelabuhan yang higienis dan berkelanjutan. Saya akan menemui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk melihat bagaimana potret labuan secara keseluruhan. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Makassar. Jadi pelabuhan khususnya di Teluk Labuan, kita punya pelabuhan itu 17-an. 17-an. 17 pelabuhan. Dan yang sudah mempunyai kelas itu pelabuhan perikanan Pantai Labuan. Cuman memang kondisinya kurang baik. Mudah-mudahan ke depan akan baik karena banyak perencanaan yang akan kurun di tahun depan. Dan pelabuhan perikanan Pantai Labuan juga masuk RPJMN nasional. Oke. Ya, itu. Pak, dukungan atau program rencana strategis dari Bapak untuk membantu keberlanjutan usaha nelayan di sini, Pak? Jadi nelayan ini sangat penting sekali terkait dengan tambat labu. Tambat labu kapal, sehingga untuk saat ini tambat labu kapal perikanan yang notabene kapal kecil dari 3 sampai 10 BT itu rata-rata tambatnya di sungai. Mudah-mudahan tahun ke depan kita akan membangun pelabuhan. Kita sudah ada perencanaannya, master plan, FS-nya, dokumen lingkungan, DED-nya sudah dokumen perencanaan sudah lengkap. Cuman kita nunggu anggaran aja. Dan pelabuhan kita udah dukung juga dengan RPJMN itu. Maka tahun ke depan insya Allah 2 tahun ke depan pelabuhan kita akan bagus. Pak, terkait dengan kebersihan pesisir Labuan, Pak. Kalau untuk kebersihan sampah, memang karena posisi pelabuhan perikanan Labuan itu di muara sungai, sehingga sampah-sampah itu tidak seluruhnya, sebagian itu dari hulu sungai yang ngalir ke laut sehingga dibawa lagi airnya sampai ke pelabuhan. Akhirnya kita turun dari kabupaten, provinsi, dan dari kita perikanan, kita turun tangan bersama-sama membersihkan itu. Memang tidak bisa sekaligus untuk prosesnya, tidak mudah karena memang dari dulunya mungkin masyarakat atau sudah ada endapan-endapan sampah di pelabuhan itu sendiri. LPM UKP terus menjalankan peran strategisnya, membangun koperasi sebagai fondasi ekonomi pesisir yang lebih tangguh. Labuan diharapkan bangkit bukan hanya sebagai pelabuhan bongkar ikan, tapi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir yang berdaya saing. Dari sini saya belajar bahwa membangun itu tidak selalu soal proyek besar. Terkadang membangun berarti menambal yang sobek dan menyambung yang patah.